Ya, kawan, sekarang kita lanjut di bagian kedua, cara membuat data menjadi urut secara abjad. Ya, di bagian pertama kita sudah pelajari formula fungsi dari offset, maka sekarang itu akan kita gunakan di bagian yang kedua. Ya, langkah pertama yang akan kita bikin di sini adalah kita harus membuat range ini. Range sumber data. Sumber data kita kan di sini ya, nama debitur nih, kolom I, ini kita bikin namanya. Nah, dengan cara apa? Kita menggunakan klik formula, ambil name manager. Kemudian kita klik new, kawan. Nah, kita bikin namanya apa? Terserah teman-teman namanya. Kemudian kita tulis formulanya di sini. Sama dengan offset. Nanti kurung buka. Ya. Nah, kebetulan saya sudah bikin, jadi tinggal saya tunjukkan formulanya. Cuman caranya seperti ini ya. Jadi setelah name manager, klik new, kita tulis di sini name namanya apa, kemudian formulanya kita tulis di kotak yang paling bawah. Nah, ya, sekarang kita lihat yang sudah saya bikin ini. Ya. Kalau saya besarkan sedikit supaya teman-teman lebih jelas. Nah, ini offset. Ya, kita mulai dari mana? Dari ini I5. Berarti kita tulis offset kurung buka string I string 5. Jadi huruf I-nya dijepit dengan tanda dolar ya. 5, kemudian titik koma 0, titik koma 0. Nah, ini apa? Offset kemarin di bagian pertama kita sudah belajar, artinya kalau 0 yang pertama kita startnya di sini ya. Nah, acuan kita di sini, kemudian 0 pertama, artinya kita tidak akan bergerak ke bawah. Kita cukup bergerak di baris ini, di sel acuan. Dan 0 yang kedua, kita juga tidak akan bergeser ke kanan satu kolom, karena angkanya 0. Jadi kita acuannya benar-benar di kolom I baris 5. Gitu ya, kawan. Jadi kenapa di sini 0,0. Kemudian ada konta. Konta ini adalah sebagaimana yang tutorial saya sebelumnya. Konta ini bisa menghitung, dia bisa membaca karakter numerik dan alfabetik. Itu mungkin data teman-teman besok adalah campuran ya, bisa berupa teks atau alfabetik seperti ini, bisa juga ada yang numerik. Nah, itu lebih baik kita menggunakan yang count A gitu ya. Setelah count A kurung buka, maka ini kita mulai dengan I5 lagi, kita jepit dengan double string dari dolar I dolar 5 titik 2, kita tulis lagi dolar I dolar, baris terakhirnya sampai mana? Nah, ini terserah teman-teman baris akhirnya ya. Kalau data teman-teman ada baris total, maka kita bisanya sampai satu baris di atas baris total. Jadi dalam hal ini sampai baris 18. Tapi kalau tidak ada baris total, bikin sebanyak-banyaknya sampai 300, nggak apa-apa. Supaya kalau ada tambahan data, besok ini sudah termasuk, gitu, udah otomatis nanti masuk. Ya. Nah, ini. Jadi offset yang dibuat, formula name manager dibuat nanti adalah sama dengan offset kurung buka string I string 5 titik koma 0 titik koma 0 titik koma count A kurung buka string I string 5 titik 2 string I string 18 relatif ya, tergantung teman-teman baris akhirnya mau sampai baris ke berapa, kurung tutup titik koma 1 kurung tutup. Nah, itu kawan yang pertama harus kita buat. Nah, kalau sudah, maka kita masukkan sekarang ke dalam formula. Formulanya mana? Ini. Nah, formulanya seperti ini, kawan. Indeks kurung buka. Nah, name manager yang kita bikin tadi kita panggil sumber datanya, sumber data kita panggil ya. Nah, setelah indeks ini memang selalu diikuti dengan nama kolom yang mau kita isi ya, datanya atau sumber datanya yang mau kita ambil. Jadi setelah indeks itu karena kita cuma satu aja sumber datanya, ya kita ambil ini, namanya tadi apa? Nama baru. Jadi indeks kurung buka nama baru gitu ya. Nah, kemudian yang kedua titik koma match kurung buka small kurung buka count if kurung buka
name manager tadi, titik koma, kemudian tanda apostrof, lambang lebih kecil, tanda apostrof lagi, kemudian lambang dan nama baru kurung tutup, kemudian titik koma, row kurung buka 1.25 kurung tutup 2 kali. Nah, ini sekarang coba pengertiannya gimana? Kurang lebih begini kawan. Jadi setelah indeks tadi, match-nya itu cocoknya dengan apa? Nah, kita cari juga dari sumber data tadi, ya. Dari sumber data tadi, dari I5 sampai 15 yang sudah kita beri nama baru tadi, cari yang abjadnya paling awal. Nah, abjad paling awal itu di sini ditentukan dengan small, karena kita menggunakan apa? Kita menggunakan karakter teks di sini ya, alfabetik small. Dari nama baru dari sumber data ini yang berkarakter awal itu di mana ditemukannya, gitu ya. Nah, kalau dia ditemukan di baris 5, artinya dari sumber datanya ini kan memang dimulai dari baris 5 kawan ya. Jadi kalau sumber datanya ini data yang kita cari, smallnya itu ada di baris 5, maka tempatkan di baris pertama gitu. Baris pertama bukan berarti di sini angka 1 kawan ya, karena formula ini kan kita bikin di kolom A baris 5, maka kolom A baris 5 ini yang dianggap sebagai baris pertama, itu maksudnya ya. Jadi kalau data teman-teman itu dimulai dari kolom I baris 15, maka ini penulisannya 1.15. Kalau dimulai dari baris kolom I baris ke-6, maka tulisannya di sini adalah row kurung buka 1.26 kurung tutup 2 kali. Nah, sehingga ini kalau sudah diisi, maka kalau ditemukan data berikutnya dia akan mengisi di bawahnya. Di bawahnya nanti formulanya berubah lagi, bukan 15 tapi 26 kawan, seperti ini. Ini seperti di atas ini. Nah, jadi dia ditempatkan pada baris kedua. Kalau baris kedua sudah terisi, maka dia ditempatkan di baris ketiga pada kolom A. Maka dia di sini 3 munculnya, gitu. Ya, itu pengertiannya, kawan. Ya, jadi kalau sudah ini ditemukan 1, tinggal di copy, kawan. Di copy sebanyak-banyaknya, mau sampai mana terserah teman-teman. Ya, sampai baris 200, 500 terserah. Ya. Sehingga kalau sudah gini, kalau ini sekarang kita tambah, misalkan saya berikan, agak saya perkecil sedikit, ya, saya berikan karakter K, maka dia akan mengisi di tempatnya setelah abjad H. Nah, dia ngisi di sini, ya kawan. Nah, saya tambah lagi, katakan kolom apa? Kolom C. Dia akan ngisi paling atas, karena tadi dimulai dari D, kolom C dia akan terisi. Gitu. Ini yang dimaksud dengan dinamis gitu. Kalau kita hapus dia kembali lagi seperti awal gitu ya. Nah, kenapa kita perlukan ini? Karena bisa jadi data ini kita perlukan di sheet lain. Jadi daripada kita memblok mencarinya dengan blok ini, lebih baik kita memblok sumbernya tuh nanti pakai ini yang sudah urut abjad, lebih mudah kita dalam pencarian gitu ya, kawan. Nah, berikut yang mau saya tunjukkan adalah bagaimana kalau pada saat kita bikin name manager, ini ya, di sini sudah saya bikin nih, pada saat kita bikin name manager, tapi kolom I-nya ini kita tidak berikan angka. Kalau tadi kan dimulai dari I5 sampai 518. Tapi yang kedua ini kita bebaskan, yang penting pada kolom I. Ya. Kolom I semuanya kita blok. Kemudian kita implementasikan di formula yang indeks tadi, ya dengan nama apa? Kebetulan di sini saya menggunakan namanya name baru. Kalau tadi nama pakai A, ini sekarang pakai E ya, name baru. Nah, kemudian setelah kita tekan untuk formula yang kita tulis, teman-teman nanti jangan tekan enter, tapi harus tekan shift control enter atau control shift enter. Jadi tekan kontrol, tekan shift, kemudian tekan enter. Ya, baru akan keluar seperti ini nanti. Nah, gini.
Ya, kalau ditekan enter dia nggak akan keluar, akan error, kawan. Nah, ini kalau hasilnya, kalau di mana kolom I-nya dari name manager yang kita bikin, kita tidak memberikan dimulai dari baris keberapa dan diakhiri pada baris keberapa, maka dia letaknya tidak beraturan, kawan. Ditemukan memang, tapi dia tidak di baris pertama. Mestinya kan di sini dia, di baris kelima dia letaknya. Gitu ya. Kalau name manager yang kita bikin sumber datanya tidak kita tegaskan dimulai dari baris keberapa sampai baris ke berapa. Oke, yang berikut kawan. Yang berikut adalah name manajernya kita menggunakan cara begini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, ini kita blok kawan. Kemudian kita beri nama di sini. Nah, kebetulan saya kasih nama ini NM baru namanya. Kita tidak menggunakan file formula name manager, tapi ini kita blok ya, baris 5 kolom I, baris 5 sampai baris terakhir. Kemudian kita beri nama di sini di kotak atas kiri ini dengan nama NM baru. Kemudian kita implementasikan di formulanya. Tentunya pakai NM baru ya, bukan pakai nama baru. Nah, hasilnya gimana? Setelah kita tekan Shift Ctrl Enter, Ctrl Shift Enter, hasilnya abjad D-nya terbaca sampai 4 kali kawan nih. Daisani maaf, ya terbaca sampai 4 kali. Ya, sehingga berakhirnya kita cuma punya data 11, dia hasil urutannya menjadi lebih dari 11 ini. Bingung kita. Mestinya kan seperti yang pertama tadi kawan ya. Nah, kalau kita punya 11, maka di sini hasilnya juga 11. Ada 11 data gitu ya. Tidak seperti ini. Tertulis sampai dengan 3 kali atau 4 kali ini. Nah, 4 kali. Yang berikutnya tertulis berapa? 1 kali, tambah belakangnya beda ya. Hanya yang pertama, yang kedobelan. Nah, jadi saya memberikan, mungkin ada teman-teman, kenapa kok harus pakai file manager di sini, kok tidak pakai kita blok, ini hasilnya, dampaknya ya. Yang kedua tadi, kalau tidak beri, kita tidak kita pertegas, kita mulai dari baris keberapa sumber datanya dan diakhiri pada baris keberapa, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau kita benar membuatnya, hasilnya akan seperti ini kawan. Gitu. Ya, jadi teman-teman sudah tahu ya pengertian dari formulanya. Jadi indeks, saya ulang, indeks, setelah indeks selalu dimulai dengan nama sumber data. Ada di kolom berapa sumber datanya? Kolom I, kebetulan sudah kita kasih nama dengan nama baru. Kemudian match, kita cari sumber data tadi yang huruf awalnya, abjadnya paling awal. Nah, itu kita menggunakan small, karena di sini karakternya adalah alfabetik ya, atau teks ya. Nah, cari dari nama baru mana yang dia paling awal. Kalau ada, tempatkan di baris 1. Baris 1 maksudnya di ini, di formula yang kita tulis, kolom A baris 5, formulanya pertama kali kita tulis di baris 5, maka baris 5 ini disebut sebagai baris pertama. Angka 5 ini menunjukkan sumber data kita dimulai dari baris keberapa? Baris ke-5, makanya kita tulis 5. Tapi kalau sumber data teman-teman dimulai dari baris ke-10, maka penulisannya adalah row kurung buka 1.210. Ya, itu jangan lupa kawan ya. Jadi nanti dilatih sendiri, harus diperhatikan sumber datanya dimulai dari baris keberapa punya teman-teman. Oh, saya dimulai dari baris kedua 3, berarti penulisannya nanti row kurung buka 1.223. Ya, ini yang krusial kawan, jangan sampai lupa. Jadi supaya paham pengertian ini apa 1, apa 5 ini apa ya. Kemudian kita tambah dengan kontif ke belakangnya, artinya kalau masih ditemukan nama yang sama, itu bisa diabaikan ya. Kurang lebih pengertiannya seperti itu, kawan. Ini sudah saya tulis di bawah untuk teman-teman belajar, termasuk di sini setelah indeks keterangan ya, saya berikan ke penjelasan untuk memudahkan teman-teman dalam belajar dari tutorial ini ya. Oke, saya kira cukup. Selamat dicoba. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan.